Mbak Baby dan juga Mbak Penny. Sebelum kita masukin topik bahasan, mungkin dari Mbak Baby terlebih dahulu. Seperti apa sebelumnya kita menaungi dunia olahraga, khususnya di bela diri Kempo nih? Awal mulanya seperti apa, Mbak? Awal mula masuk Kempo atau gimana? Iya, menggeluti dunia bela diri Kempo itu seperti apa? Sebelumnya tuh di olahraga Kempo sendiri saya tidak tertarik untuk bergabung. Cuma dorongan dari orang tua dan paksaan orang tua yang membuat saya tetap latihan. Lama-kelamaan, Dipaksa nih. oh nyaman juga ya latihan di lingkungan yang seperti ini, ketemu teman-teman baru, rekan-rekan baru, dan di situ saya oke, nyaman, lanjut sampai sekarang ini. Akhirnya bukan kita yang didorong, kita yang ngedorong. Iya. Supaya mendapat dukungan orang tua seperti Iya, benar-benar. Sebenarnya orang tua memang udah mendorong sebelumnya ya. Iya. Oh, seperti itu. Jadi dari awal mulanya dari dorongan orang tua, tapi ternyata memang mungkin ada bakat di situ ya. Iya. Kita menemukan bakat di situ juga jati dirinya. Nah, kalau dari Mbak Penny sendiri seperti apa, Mbak? Kan karena keluarga saya sendiri seluruhnya tuh atlet. Papa saya kan pelatih. Iya. Awal mulai tuh saya sendiri tuh nggak tertarik sama bela diri karena saya tuh benar-benar feminim gitu, nggak terlalu suka bela diri. Cuman beberapa kesempatan diajak untuk ikut latihan kakak, untuk ikut latihan ini. Lama-kelamaan akhirnya tertarik. Masuk Kempo tuh kira-kira kelas 6 SD. Udah di kelas 6 SD? Iya, 6 SD. Sama Mbak Baby juga kelas? Enggak, saya dari SMA kelas 2. Oh, SMA sudah. Dari 6 SD sampai sekarang, jadi kayak bertahap gitu kita. Lama-lama kayak ikut kejuaraan antar dojo, terus pelan-pelan nasional, pelan-pelan prapon, sampai akhirnya ikut PON kemarin. Sampai akhirnya ikut PON ya? Iya. Baik. Apa hal yang paling menarik menurut Mbak Penny di dalam dunia olahraga bela diri Kempo? Menariknya sih karena di Kempo ini sistemnya seperti persaudaraan ya. Jadi saat kita kejuaraan itu di Matras emang kita lawan, saling ambil poin, saling berebut lah siapa yang menang. Tapi pas di luar dari Matras itu kita semua bersaudara. Jadi dari Sabang sampai Merauke tuh ibarat kata pas ketemu ya kayak ketemu saudara gitu pas di pertandingan. Cuman pas masuk arena ya kita lawan gitu. Menariknya di situ sih kalau di Kempo. Itu yang menariknya ya. Manfaatnya seberapa besar manfaatnya? Manfaatnya kita jadi pede untuk untuk bergaul sama orang lain, sama untuk pertahanan diri lah ibarat kata. Biarpun nggak pernah berantem ya saya di luar ya, cuman kayak agak pede aja gitu loh. Kalau misalnya ada yang mau macam-macam apa gimana, gitu sih. Jadi orang juga mungkin nggak berani lagi ya. Ya kalau kelihatan basicnya sih kayak nggak bisa bela diri kan, cuman ya itulah keunggulan cewek yang bisa bela diri gitu. Baik, kalau kita bisa memiliki artinya ilmu bela diri itu setidaknya tadi ya kepercayaan diri. Ya, dengan kepercayaan diri yang ada itulah mungkin yang membuat orang jadi katakanlah segan dengan kita ya. Iya. Baik, ini dalam segi manfaat dan juga awal mula masuk ke Kempo ya. Iya. Nah, sebelum kita membahas lagi tentang bagaimana kita akan memberikan yang terbaik dalam prapon, tentunya ini kan dibutuhkan suatu disiplin latihan yang keras tentunya ya. Pasti. Saya akan ke pelatihnya ini, Bung Oscar. Bung Oscar. Selamat pagi. Kayaknya iya. Oh, ini atlet-atlet putri ini kan luar biasa nih. Jadi ini juga semoga bisa memberikan motivasi pada orang tua lain untuk putra putrinya ya di dalam hal dunia olahraga ya, khususnya di bela diri ya, di bela diri Kempo ini. Jadi itu tadi ya, mereka punya percaya diri. Nah, ini akan melakukan katakanlah akan turun ke prapon. Tentunya ini akan melakukan pertandingan dengan tekad akan berikan yang terbaik dalam prapon. Nah, apa persiapannya di dalam pelatihannya, pembinaan-pembinaannya seperti apa, Bung? Satu aja modal awal kita. Kalau saya sih pendamping ya. Jadi di Sorinji Kempo Lampung ini kita memiliki seorang pelatih yang punya dedikasi tinggi untuk menciptakan atlet. Saya pun respect dengan beliau, namanya beliau Sempe Alpa Edison. Dia fokus untuk melatih mereka untuk menjadikan atlet
yang luar biasa sehingga membawa nama prestasi Lampung gitu. Jadi saya lihat dedikasi beliau itu kita satu kita memiliki pelatih yang benar-benar berjuang habis-habisan untuk membawa nama Lampung. Itu yang pertama. Kalau untuk program ya mereka lebih bisa ditanyakan bagaimana ketatnya beliau membimbing agar mereka ini menjadi pertama adalah atlet-atlet dulu, kemudian bersiap untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan. Itu yang kita miliki di Lampung, ini adalah pelatih yang luar biasa yang memiliki dedikasi untuk menciptakan atlet-atlet Kempo yang sehingga dapat membawa harum nama Lampung. Baik. Itu aja pertama. Baik. Nah, saya langsung kembali ke Mbak Baby ya. Mbak Baby, apa persiapan kita untuk menuju Prapon? Persiapannya sendiri sekarang ini latihannya tiap hari. Karena ini kan ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang masih sekolah. Jadi kita latihannya setiap hari di jam 5 sampai selesai gitu. Oh, dari jam 5 sore sampai Iya. selesai. Jadi yang pulang kerja, yang pulang kuliah Langsung latihan. Itu sampai jam berapa dari jam 5? Biasanya nyampe jam 9, nyampe jam 8 tergantung cuaca. Kalau cuacanya lagi hujan mungkin kami lebih cepat pulangnya. Baik. Itu secara kontinu dilakukan setiap hari berarti ya? Itu latihan yang bersama pelatih. Kan kami juga ada namanya target latihan sendiri. Oh. Kalau kita cuma latihan sama di tempat pelatih aja kan nggak cukup tuh. Jadi kita tambah lagi yang bisa latihan pagi. Itu sekedarnya aja seperti jogging atau main skipping seperti itu. Baik. Kalau dari Mbak Penny, Mbak Pini gimana? Kita kan satu dojo ya, Iya. jadi Oh, satu dojo ini ya? satu Iya. dojo. Nah, Latihannya sama setiap hari. Kadang kalau misalnya saya nggak bisa latihan malam, saya ganti latihan tuh jadi latihan pagi sama pasangan saya. Jadi kita sesuai jadwal masing-masing aja. Sehari itu harus ketemu latihan minimal 2 jam 2 satu jam. hari. dan itu artinya gini, seperti tadi disampaikan oleh Oscar Badri tadi selaku coachnya, bahwasanya seorang Alfa Edison itu di dalam menerapkan disiplin itu sangat tinggi. Artinya itu memang sudah terbangun di diri kita ya. Jadi ketika memang tanpa pelatih pun kita harus masih tetap latihan. seperti Iya, harus bisa manage waktu sih. Karena kan kita masing-masing punya kegiatan di luar atlet ya, Betul. punya kehidupan masing-masing. Di manage waktu itu supaya bisa ada latihan dalam satu hari 2 jam. Itu emang udah dikasih arahan sama SMP Alpha. Hmm. Udah dikasih arahan, kasih motivasi. Karena kalau misalnya kita latihan cuma sekedarnya, lawan pun lebih berat, lebih keras pasti latihannya. Baik. Itu luar biasanya kita ini ya dengan program kita ini sudah padat, udah tiap hari mereka latihan karena resiko di daerah lain kita nggak ini mungkin lebih keras lagi latihan. Jadi kita dari sekarang sudah persiapan, mudah-mudahan dengan persiapan yang lebih padat ini kita mampu mempersiapkan atlet lebih baik ketika mereka terjun memang udah siap gitu. Baik. Nah, kalau untuk sementara ini untuk pelatihannya itu termasuk pelatihan tekniknya juga ya? Tekniknya, fisiknya semua? Fisiknya. Iya, teknik dan fisik. Teknik dan fisik? Nah, itu di jeda-jeda mungkin. Misalnya 2 hari kita teknik, 1 hari kita fisik. Oh, baik. Ada rekan-rekan dari yang lain yang di luar dojo kita berlatihan bersama, ikut latihan bersama atau seperti apa? Iya, dari Metro, dari Oh, ada ya? Laktim, Tanggamus. Karena kan berpusat di Bandar Lampung. Kalau Kempo sendiri gitu. Oh, mereka yang datang ya? Mereka yang datang. Baik. Tapi itu diprogramkan mereka datang itu yang seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau seperti apa? Untuk mereka yang masuk ke tim Parapon, seminggu sekali harus datang Sabtu Minggu. Seminggu sekali ya? Iya. Baik. Tapi di samping itu mereka juga harus tetap latihan di dojangnya masing-masing juga Iya, ya? di dojo masing-masing. Kalau kita di dojang kita sendiri hampir setiap hari tadi ya? Iya, hampir setiap hari. Untuk digenjot terus ya? Baik. Nah, Pertama yang membuat saya bertekad tuh orang tua. Kan udah ngelihat saya tiap hari latihan nggak ya saya mau nunjukin dari latihan itu ada hasilnya. Yang kedua dari support pelatih yang saya ngeliat pelatih tiap hari
nggak ada kenal lelah gitu ngelatihnya. Pagi ngelatih, siang kalau ada yang mau latihan, kalau ada yang latihan malam, lanjut malam. Jadi kan pelatih itu latihannya tiap hari tuh, malah ngelewatin atletnya sendiri. Gitu. Dari situ saya mikir, pelatih aja kayak gitu, kok saya enggak gitu. Jadi dari situ saya ada ketekatan harus bisa. Harus bisa. Dan harus bisa juara ya. Artinya Amin. harus bisa juara. Jadi artinya kita memang memiliki tekad yang seperti itu. Kalau dari Mbak Vini, Untuk tekadnya sih harus naik podium. harus naik. Iya, bisa nampilin yang terbaik di pertandingan nanti supaya nggak mengecewakan orang-orang yang saya sayangin kan di sini. Yang waktunya saya habisin buat latihan tiap hari gitu. Seenggaknya harus ada hasil. Harus ada hasil. Harus Dan tidak sia-sia ya. tidak sia-sia. Dengan kedisiplinan kita, dengan setiap hari kita latihan, pokoknya harus ada hasilnya. Harus. Tapi memang proses itu tidak akan mengkhianati hasil kan. Ya, Iya. amin. Itu artinya yang akan kita kejar ya. Iya. Seperti itu. Baik, semoga ini nanti bisa tercapai. Dan Bung Oscar, kalau kita lihat program-program latihan yang tadi sudah diterapkan, apakah memang di dalam tubuh, di dalam jiwa seorang atlet Kimpu khususnya, itu apakah mereka sudah tertanam yang namanya kedisiplinan, sehingga akan mendapatkan kepercayaan diri seperti tadi Mbak Vini katakan. Alhamdulillah sejauh ini itu jiwa semangat seperti itu sudah tumbuh. Memang proses semuanya, yaitu tadi tidak terlepas dari seorang pelatih yang baik dan atlet yang ingin berprestasi sehingga sinergi mereka berjalan. Sementara ini memang luar biasa. Artinya saya melihat pelatihnya di Pesorinji Kempo Lampung ini sangat berdedikasi. Kemudian atletnya juga luar biasa sampai mau dilatih melebihi pasukan militer. Jadi benar di press supaya mereka kelak siap untuk tampil menjadi juara ataupun membawa nama Lampung. Baik. Jadi mereka harus memang penuh disiplin, penuh mental, penuh percaya diri ya. Dan tadi satu hal yang menjadi kunci keselarasannya, pelatih, pengurus, dan ke atlet sama-sama harus punya kemauan. Didukung juga para orang tua atlet sendiri juga dan juga masyarakat tentunya ya. Seperti itu Mas Karbe. Harus percaya diri kan. Iya. Ya, karena seenggaknya tuh waktu saya di PON, saya masuk ke urutan keempat. Saya tanya dulu, ini inti kategorinya apa kalau Beregu. bergu ya? Iya, kan kalau misalnya di PON nanti saya berpasangan. Pasangan. Seenggaknya saya harus percaya diri karena gerakan saya tuh nggak beda jauh sama yang juara-juara pas PON. Oh. Gitu. Ini kalau di Kempu sendiri apa itu di Embung ya? Embu berpasangan. Embu berpasangan ya? Iya. Embu berpasangan dengan embu bercampuran beda juga ya? Dalam Atau artian berapa orang gitu. Misalnya berpasangan cuma 2, beregu itu 4 orang. 4 orang. Iya. Kalau ini Kalau saya berpasangan. berdua. Sama atlet putri juga. Atlet putri sama atlet putra. Oh, jadi embung campuran ya? Embu berpasangan putri, Putri. embu berpasangan campuran. Campuran. Baik. Kalau Baby? Saya Iya, perorangan, perorangan. randorinya, Randori ini yang yang fight. baiknya. Oh, ini yang lebih keras lagi ya, yang baik. Nah, kalau yang kita rasakan, nah ini khususnya yang baik ya, yang paling kita khawatirkan dalam suatu pertandingan itu apa? Kalau untuk saya kan ini baru pertama kalinya saya ikut untuk di Prapon. Kalau saya ikut yang kejuaraan sebelumnya yang di Porprov, itu kan saya juga termasuk baru nih. Iya. Ketemu sama lawannya yang udah lebih senior dari saya. Pertamanya saya merasa kayak takut loh. Oh, dia pernah juara nih. Iya. Pernah juara kan. Tapi kata pelatih, ada satu omongan dari pelatih, lo kalah kata dia. Karena udah cheat mental duluan nih. Dari situ mikir, kok kalah sih, kan latihannya udah tiap hari gitu. Dari situ mau nunjukin besok bisa. Nah, kemarin di Porprov itu ketemu sama 3 lawan, itu udah lebih senior dari saya. Lebih senior dan mereka lebih banyak prestasinya ya? Iya, pertama itu. Terus
saya mau nunjuk nih, saya bisa. Karena dari saya ngelihat orang-orang itu kayak, saya bisa loh, walaupun saya ini baru. Saya kan termasuk baru di Kempo ini sekitar 5 tahun. Sedangkan yang lainnya udah ada yang 10 tahun, ada yang 7 tahun. Gitu. Baik, saya pernah ngobrol juga dengan, jadi kita sepakat ya, bahwasanya lawan yang paling berat itu adalah diri kita. Iya, benar. benar. Itu ya. Iya. Jadi kepercayaan diri tadi ya. Mm. Apabila kita sudah percaya diri, berarti kita sudah bisa mengalahkan diri kita. Dengan bisa mengalahkan diri kita, kita menghilangkan rasa takut. Takut. Dan juga itu tadi harus Harus. bisa. Percaya diri. Kalau saya nggak percaya diri, saya bisa masuk arena udah down duluan kan melihat Iya. mereka kan. Gitu sih. Baik. Nah, ini luar biasa ya, Badri ya. Jadi mereka sudah bisa artinya menanamkan jiwa disiplin, mental dan percaya diri tadi dengan mereka bisa sudah mengalahkan diri sendiri tadi ya. Baik, Bung, di dalam program yang kita lakukan kepada para atlet Kempu Lampung ini sendiri, artinya latihan dan disiplin itu memang keras tadi ya, seperti latihan militer sudah ya. Mereka kita tanamkan. Nah, untuk membangun persaudaraan dan juga kekeluargaan serta sifat kesatria para atlet sendiri seperti apa? Iya, menambahkan dari soal daerah-daerah lain tuh. Pertama kita Lampung nih nggak kalah, kita memiliki potensi pelatih yang baik. Jadi mereka juga memiliki kepercayaan diri bahwa dilatih oleh pelatih yang baik, sejajar dengan daerah lain kan. Itu salah satu modal untuk menanamkan disiplin. Iya. Ya, mereka ini selalu kita kontrol ininya. Dan di Kempo tuh ada yang namanya sistem-sistem seperti hierarki. Terus Nah, itu yang untuk kepersaudaraan dan kekeluargaan tadi. Itu hierarki, menghargai senioritas segala macam. Jadi kemudian juga komunikasi antara senpai dan kohai kalau kita itu selalu ada. Jadi tercipta bahwa mereka tidak lepas gitu ininya lingkaran kontrol persaudaraan dengan kita itu. Walaupun mereka beda dojang, beda kabupaten seperti itu ya. Iya, betul. Tapi tetap rasa persatuan itu tetap ada. Nah, dari kemadi, Mak Feni, untuk menjalin rasa persaudaraan itu tadi kan, dengan tambah kita banyak saudara, ini kan tambah pede lagi nih kita nih. Iya. Nah, seperti apa kalau dari sesama atlet sendiri membangunnya? Apakah membangun komunikasi atau seperti apa? Misalnya kan ada dengan teman ya dari khususnya kalau saya sama dojang kan bisa saja ketemu nih ya. Kalau masih di Bandar Lampung. Tapi kalau yang di luar daerah konteksnya seperti apa? Kalau gitu sih karena kami kan setiap tahun ya, setahun itu ada 3 kali latihan di PB di Jakarta Pusat. Nah, di situ berkumpulnya semua Kensis Indonesia latihan di sana. Di sana juga kami jalin persaudaraan lagi, terus perbaikan teknik. Nah, komunikasi kami ya di sana lagi, perjalinnya persaudaraan kami dari Aceh sampai Papua latihan di situ terpusatnya di Jakarta. Iya. Jadi di sana lah nanti akan ketemu ya. Iya, kadang kalau kejuaraan juga ketemu lagi gitu. Baik. Kayak ketemu saudara lama lah. Kalau pengalaman dari Mbak Pebi gimana? Dari saya sendiri, kayak lebih saling, benar tadi kayak ketemu saudara lama. Jadi mau kenalan pun karena udah satu Kempo kan cuma ada satu. Jadi mau dia latihan di Jakarta mau di mana, kalau kita ikut latihan gabungan ya tetap satu Kempo. Latihan fisik. Untuk latihan fisik? Iya, latihan fisik. Kami punya program untuk daya tahan tubuh ya. Lari dalam 1 jam. Tetap ya nanti ya. Baru itu ada program-program. Tapi sementara ini mereka mandiri untuk itulah keluar biasanya mereka ini. Mereka sudah punya disiplin. Jadi ketika nanti memasuki tahap pelatihan 1 atap, TC segala macam, mereka memang sudah siap. Tidak kita harus benahin lagi gitu dari awal. Itu luar biasanya mereka ini dari awal itu sudah ini. Ketika masuk di TC atau di 1 atap itu kita tinggal ngolah lagi. Ketika mereka di pertandingan tuh artinya memang sudah siap untuk ini melakukan pertandingan. Baik. Jadi kembali lagi ke selarasan tadi yang Oscar ya. Ketika memang sudah punya kemauan sendiri dan juga punya kemandirian seperti tadi disampaikan oleh para atlet kita,
itu akan berjalan dan akan maju ya olahraga itu. Karena memang kalau berbicara soal dana itu kita sangat minim ya. Iya. Jadi memang perlu artinya keselarasan juga ini dalam pendanaan. Ketika memang mereka harus diberikan karantina, tentu kan kita yang akan Iya, siapkan. biasanya mendekati berapa berapa hari? 2 atau 3 ya, Vin, kita ini. Karena- Rencanangannya belum ya. Rencana belum. Belum. Agustus ini Pak. Ya. 2-3 bulan lah ya, 2-3. seperti Febi ini kan sementara ini mewakili dari Kabupaten Pringsewu. PB dari Indonesia. Iya. Nanti kalau memang beliau ini masuk dalam TC untuk ke Prapon ini, kita akan hubungi Pemkab Pringsewu untuk membackup, selain dari memang ada panitia besar gitu. Baik. Jadi Dari Pemkab baik. tidak dominan Bandar Lampung atau ini semua dikasih waktu, dikasih kesempatan lah. Jadi kemarin artinya yang diambil ini mereka-mereka yang terbaik di Porprov. Poprov kemarin ya. Iya. Baik. Kalau di Poprov kemarin juga dari BB itu dapat apa? Medali apa? Kemarin di Porprov medali emas dan perunggu. Perunggu. Iya. Emas di Emas di perorangan Rondori. kalau di perunggu Embu berpasangan putri. embu berpasangan putri. Kalau Mbak Vini 1 emas 2 perak. 1 emas 2 perak. Iya. 1 emas itu tarung bebas. Hmm. Terus perak Tandoku Solo. Hmm. Perak satunya pasangan campuran. Baik. Porprov. Iya. Yang ketiga. Poprov. Iya. Kalau untuk di PON Yang di PON kemarin baru sekali. baru sekali. Iya. Di PON tahun kemarin? Tahun 2019. Nah, Itu Prapon 2020 kan harusnya berangkat. Iya. Karena Covid jadi diundur sampai 2021. 21 ya. Ya, baru berangkat di 2021 Hmm. ke Papua. Ke Papua. Ikut kemarin ke Papua. Iya, Dapat apa kemarin? urutan keempat. Oh, udah keempat ya. Di bawah Bali. Di bawah Bali ya untuk memberikan atau mendukung. Saya ngasih tahu sih kalau misalnya masuk arena itu harus percaya diri, jangan ngeliat lawan, terus pokoknya itu kita mau ngambil poin loh, bukan mau bunuh lawan. Iya. Jadi harus kayak santai gerakan tuh. Kalau kita tegang, tangan kaki tuh nggak mau gerak, kayak nggak bisa kita gerakin. Tapi kalau kita santai, ya kita ngalir aja gerakannya. Yang penting kan mau dapet poin kan, bukan Iya. mau ngebunuh lawan kan. Saya ajarin mereka kayak gitu aja, sama harus pede sama fisik, pede sama mental, pede sama diri sendiri. Gitu. Baik. Tapi jujur Mbak Beni, sekalian kita berbagi pengalaman untuk MB ya. Ini DB untuk Lampung juga nih di Prapon ini nanti. Kita juga pernah kan mengalami katakanlah keraguan-raguan atau nervous Ya, ketika pasti. berhadapan lawan yang memang lebih bagus dari kita. Iya. Hmm. Itu sering terjadi pas saya masih muda. Masih kira-kira SMA awal-awal ikut ke Jurnas gitu. Pertama kali ketemu tuh atlet Papua kan. Hmm. Kan dari ras sendiri kan beda. Kita udah takut. Iya. Karena kita takut ya kita kalah sama diri sendiri. Bukannya kita dapat poin malah kita dapat pukulan dari dia. Kita dapat pengalaman buruk lah karena kita nggak percaya diri sama diri sendiri gitu. Karena udah berkali-kali ngalamin kayak gitu, lama-lama saya mikir, oh ternyata lawan itu bukan orang lain loh, lawan itu diri sendiri. Kalau kita bisa naklukin diri sendiri, kita bisa pede sama gerakan kita bisa ngelawan itu. Apa itu rasa takut? Kita bisa dapetin poin dari lawan. Gitu lah. Baik. Itu ya. Iya. Bibi ya. Nah, jadi ketika memang sudah mendapatkan nasihat dari seniornya atau sudah diberikan pengalaman, apa yang ada di benak Bibi sendiri? Dari saya sendiri pernah dapat motivasi kan. Lawan sama-sama latihan, kita juga sama-sama latihan. Mereka makan nasi, kita juga makan nasi. Apa yang ditakutin? Iya. Pede aja sama gerakan. Terus kalau mau jadi juara, ya harus ditambah jam latihannya. Harus melampaui mereka yang latihannya lebih giat. Baik. Artinya kita belajar dari pengalaman yang sudah dialami oleh para senior kita ketika memang kita sudah down duluan, itu nggak bakalan menang ya. Iya. Kan? Seperti itu ya. Iya. Nggak akan bisa mencapai prestasi yang kita harapkan. Iya. Apa yang ingin kita capai tadi. Nah, segala persiapan sudah dilakukan juga. Baik dari segi latihan, fisik, mental yang terus memang diasah. Nah,
harapan kita sendiri untuk pertama di pelatih sendiri, apakah kita juga sudah satu keselarasan ketika dalam berlatih itu apa yang kita inginkan atau saling komunikasi, seperti apa komunikasinya dengan para pelatih? Pelatih pasti nanya dong ke kita saat kita latihan itu, apakah kita sendiri udah capek apa belum, atau masih bisa lanjut latihan atau enggak. Jadi setiap kali latihan itu kami ada jeda untuk istirahat sama untuk minum kan. Nah di situ kadang pelatih suka tukar pendapat sama kami, gimana sih sistem latihan kalian mau. Ini sampai udah ada sistem nih, kalian makan sistem yang sampai kasih. Tapi kalaupun kalian merasa kurang ataupun berlebihan, tolong komunikasi sama saya gitu, sama senpai. Kami suka sama pelatih juga komunikasinya dua arah. Apa yang atlet mau, apa yang pelatih mau, kita komunikasiin. Dan kita juga nggak segan-segan kan untuk menyampaikan ini? Enggak. Baik. Segan-segan. Alhamdulillah pelatih kami pada mengerti semua. Baik. Artinya memang ada juga manfaatnya ketika memang dilakukan diklat pelatih tadi ya. Jadi mereka memang artinya bisa saling komunikasi, saling terbuka ketika itu kan. Kalau selama ini kan ada pernah mengalami katakanlah kebuntuan komunikasi, sehingga kita karena ini ngerasa ini coachnya, ini pelatihnya, kita nggak berani mengucap. Pernah itu pas awal-awal prapon. Ya itu masih kaku kan pelatih kan, karena di awalnya tuh pelatih tuh atlet. Jadi kayak gue pernah jadi atlet, gue tahu yang atlet mau, awalnya gitu. Tapi karena jalannya waktu, sistem latihan beda, terus sistem penilaian juga beda, lama-lama ternyata kita harus komunikasi sama atlet. Pelatih juga harus tahu atlet maunya apa, atlet juga harus tahu pelatih maunya apa. Nah sejak itu ya komunikasi jadi dua arah gitu. Alhamdulillah artinya itu sudah terwujud ya. Jadi kita nggak segan-segan untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita atau menjadi keinginan kita, atau sebagai bisa jadi sharing lah gitu ya. Ya sering-sharing sih setiap latihan. Sharing jadinya ya. Jadi masukan teknik yang diberikan ini misalnya seperti ini, bagaimana kalau kita rubah sedikit seperti ini? Kalau yang itu kalau itu lebih ke pelatih sih. Pelatih ya. Karena kan kita merasa gerakan kita kayak gini, tapi pas dilihat sama pelatih, ternyata itu kurang pas. Karena kan kita punya mata, tapi kita nggak bisa ngeliat diri kita. Orang lain yang bisa melihat gitu. Baik, demikian juga potensi kita kan kita kan nggak tahu potensi yang kita miliki ya kan. Iya. Yang tahu itu kita kan butuh pelatih kan. Pelatih memang yang benar-benar harus jeli ya. Baik. Nah, kalau Mak Pini kan sudah ada pengalaman. Kalau Mak Bibi sendiri gimana? Punya keterbukaan nggak terhadap pelatihnya atau coachnya ketika memang apa yang kita inginkan seperti yang disampaikan oleh Mak Pini tadi? Kalau untuk saya sendiri kan saya ini udah baru 5 tahun ini latihan Kempo. Jadi setiap latihan itu ada namanya di kami makan bersama. Jadi setelah latihan kita makan sama pelatih. Ya makan itu di matras itu dengan makan menu yang sama. Jadi dari situ terbuka, pelatih ngasih motivasi, terus kita juga cerita ke pelatih dari situ. Baik. Jadi nggak cuma sekedar latihan aja. Di Kempo Lampung itu juga kita ngebangun namanya chemistry kekeluargaan. Jadi udah kayak rumah kedua bagi saya. Baik. Apalagi nanti ya kalau sudah satu atap di tempat latihan ya, di karantina nanti ya. Mudah-mudahan nanti akan terjalin lagi keakraban dan bisa saling support ya sesama kita nanti yang untuk mewakili yang terbaik untuk Lampung. Baik. Tidak terasa kita di topik ini kita